Halo halo, balik lagi sama gua Coro. Kali ini gua pengen sedikit melakukan apa yang biasa disebut dengan perkenalan deck, atau biasanya deck intro ya. Ya, kali ini kita Indonesiakan aja jadi perkenalan deck. Yang kali ini pengen gua kenalin adalah deck Diablo. Ini bos utamanya. Bukan bos utama sih, tapi ini grade 3 utama lo. Oke, kita mulai aja dari starternya. Untuk starter, gue pilih David. Kenapa David? Simple, biar lu bisa pakai efek Aura Geyser dengan lebih gampang. Dengan efek Aura Geyser, lu bisa mencapai GB2 dengan lebih gampang. Apa efeknya nanti? Ntar gue jelasin. Efeknya dia sendiri ini, setelah GB1, dia bisa dianggap sebagai 2 unit untuk pengorbanan. Jadi dengan lu ngorbanin dia, lu bisa aktifin kartu-kartu Shadow Paladin yang butuh cost gede dengan lebih gampang. Oke, selanjutnya gua pakai 4 lembar Blaster Dark Diablo. Kenapa gue pakai 4 lembar Blaster Dark Diablo? Gampangnya sih biar kalau gue lagi butuh soul, gue bisa dengan gampang dan gak mikir, nih gue raid lagi soul gue plus 1, dan gue masih bisa straight dengan efek GB2 nya dia. Banyak sih alasan lain. Alasan lainnya itu karena nama dia Blaster. Mungkin yang gak banyak main Shadow Paladin kurang paham, tapi nama Vanguard di deck Shadow Paladin itu sangat penting, karena banyak kartu-kartunya mereka yang butuh nama tertentu untuk aktif, terutama di deck ini. Di deck ini kenapa kartu ini jadi sangat penting? Dia punya nama Blaster dan dia punya nama Diablo. 2 subklan bisa aktif dengan dia ada di Vanguard. Ya, kita kesampingan dulu. Untuk bos tambahannya atau grade 3 lainnya, gue pilih bawa 2 lembar Phantom Blaster Dragon. Kenapa gue pilih dia? Gampangnya sih, selain dia bisa nyari buat Strider, dia bisa nyari dia. Ya, bos utama dari deck ini. Efek break rate-nya mungkin kurang kepake, tapi efek keduanya ini sangat penting. Banyak fungsinya, juga bagus. Oh, satu lagi artnya keren. Selanjutnya gua bawa Deathspray Dragon. Kenapa gua bawa dia? Efek dia ini saat GB1 lu bisa CB1 makan 1. Saat dia selesai menyerang, selesai loh, end of battle, lu bisa CB1 makan boosternya dia. Lu bisa pilih 1 rearguard lawan untuk di retire. Untuk combo-komboan mungkin akan gue jelasin nanti. Lalu gue bawa 3 lembar Dark Saga Painter. Tadinya sih gue mau bawa 4, cuman entah kenapa kayak kalau 4 kebanyakan, tapi 3 juga kurang gitu. Dia ini efeknya saat turun, lu boleh draw 1, terus lu discard 1. Lalu efek continuousnya saat dia di deck dan Vanguard lu bernama Diablo, lu bisa anggap dia sebagai grade 1. Jadi simpelnya kan di Shadow Paladin ini sekarang banyak kartu-kartu yang bisa manggil grade 1, jadi dia bisa dipanggil.
Ya intinya sih sebenarnya buat target panggilnya aja sih. Kadang udah jatuh ke damage, jadi pengen bawa 4. Tapi kayak kalau 4 kebanyakan, soalnya kalau ke tangan jadi nyampah. Ya kurang lebih begitulah. Untuk selanjutnya ini gue bawa Hoel, attacker utama dari deck ini. Efeknya dia simple. Saat GB1 dan Vanguard lu bernama Diablo. Ini kayaknya Diablo-nya gue taruh sini aja. Dan Vanguard lu bernama Diablo. Saat ada grade 1 turun ke field lu pilih dia sama Vanguard lu yang bernama Diablo untuk power plus 3000. Kalau yang turun namanya Kaidan, sebenarnya spesifik nama sih, cuman kepanjangan Kaidan. Lu bisa unflip 1 dan soul charge 1. Ini penting banget, karena di deck ini sekarang soul kepake banget. Dipakai sama Trumpeter, dipakai sama Aura Geyser, dipakai sama Spectral Blaster Diablo. Yang paling penting untuk Spectral Blaster Diablo ini. Ya, selanjutnya gua bawa 4 maca. Maca ini sebenarnya fungsinya kalau di sini untuk menuhin field aja. Banyak kombonya soalnya dari dia. Efeknya dia ini pas GB1 lu bisa CB1. Lu pilih satu grade 1 spesifik, harus grade 1 dari deck untuk lu panggil ke field. Jadi lu bisa manggil macam-macam. Contohnya dia ini. Kalau mau attacker tambahan atau grade 1 beneran untuk booster-booster lucu. Ya, kita lanjut aja. Selanjutnya, ya yang udah pasti sih, gue bawa 4 null unflip. Di sini sebenarnya counter blast-nya kurang, nggak terlalu berat. Tapi karena amannya ya, CB-nya si SBD juga gede. Terus banyak yang kepengen combo-combo lucu pakai CB. Untuk mempermudah, gue bawa dia aja. Kadang juga lawan udah pinter sekarang, lu nggak dikasih CB biar lu nggak bisa pakai efek. Di saat lu despo, lu nol aja pukulan dia. Unflip 1. Cuan kan. Selanjutnya gue bawa 4 lembar Kaidan. Tadinya gue ragu antara mau bawa 3 atau 4, karena sebenarnya 4 juga kebanyakan. 3 cukup, tapi kalau 3 kadang suka terjadi hal-hal aneh. Jadi gue putuskan untuk bawa 4 aja. Efeknya dia sendiri, saat Generation Break 1, tengah lu namanya Diablo. Saat dia dipakai di sek buat efek, lu bisa pilih satu Vanguard lu yang namanya Diablo, dapat efek. Efeknya power plus 5000. Dan kalau serangannya hit, lu boleh panggil satu grade 1. Sebenarnya dia juga kepake 4, karena di saat misalkan di depannya udah ada Hoel, nggak harus di depan sih, saat ada Hoel lu panggil dia, lu bisa unflip 1. Itu penting banget. Oke, kita lanjut aja. Lalu gue memutuskan bawa 3 lembar Karon. Tadinya gue bawa 4, cuman gue pikir-pikir gue udah punya David, jadi sebenarnya nggak perlu banget ininya 4, karena ini aja udah bisa dihitung 4 gitu.
Efeknya dia sendiri mirip sama David, cuman bedanya dia nggak GB1, tapi dia butuh Vanguard nama blaster. Kalau tengah lu nama blaster, saat dia dipakai untuk cost efek, lu bisa anggap dia sebagai dua material. Efeknya yang pertama ini sih sebenarnya sama kayak Strider. Kalau dia turun, lu pamer satu grade 3, lu search satu Blaster Dark Diablo dari deck lu. Terus gua bawa 3 Trumpeter. Trumpeter ini juga butuh nama blaster saat GB1 dan dia turun. Kalau lu punya Vanguard nama blaster, lu bisa sobless 1, panggil satu grade 1 dari deck ke field. Combo normalnya sih dia dipanggil Maca, terus Maca manggil dia terus si Trumpeternya sendiri manggil dia. Lu punya line baru untuk attack lagi. Ya, kita lanjut aja. Untuk triggernya sendiri, gue pakai 8 crit. Alasannya simple karena gue masih butuh draw, jadi gue nggak berani crit sampai 12. Jadi gue memutuskan untuk 8 aja. Normalnya sih ya emang 4 heal. Lalu gue bawa lagi 4 draw. Untuk draw sendiri ini kenapa gue pakai 4? Selain karena dia trigger draw, gue suka trigger draw. Lalu dia ini punya efek masuk soul, pilih satu unit plus 3000. Masuk soul ini yang penting, karena kadang lu butuh darurat masukin ke soul aja dia plus 3001, lu bisa aktifin efek. Oke. Kalau gitu sekarang kita lanjutin aja ke G-Zone nya. Untuk G-Zone gue bawa 1 Dumet, 2 Aura Gazer. Kenapa gue bawa begini? Gampangnya sih first strike gue antara dia atau dia. Saat gue strike dia, ini cuma jadi cost. Atau kalau misalkan gue strike dia, ini ntar jadi cost. Jadi costnya si Spectral Blaster Diablo. Efeknya dia sendiri, lu counter blast 1, terus lu korbanin 3. Habis lu korbanin 3, lu cek 2 top deck lu. Lu cek 2 top deck. Untuk setiap grade 1 ke bawah, lu pilih 1 dari field musuh untuk lu retire. Efek paling bawahnya ada sebenarnya kalau misalkan dia ini 2 udah kebuka, ini tambah crit plus 1. Tapi di deck ini nggak gue pakai, jadi kurang lebih begitu. Kalau untuk dia sendiri dengan cost counter blast 1, soul blast 1, dan sec 2, lu bisa cek top 2. Saat nyerang dia power plus goceng untuk setiap untuk setiap grade 1 ke bawah yang dicek. Oke. Terus gue bawa 2 Spectral Blaster. Efeknya dia sendiri, lu sobless 1, buka 1 apa aja dari G-Zone lu. Terus dia dapat efek pas abis nyerang, lu sec 2, dia bisa restand tapi hilang triple drive nya, jadi cuma 1 drive. Kita lanjut aja ya. Staple paling penting dari semua deck Shadow Paladin, Phantom Blaster Diablo. Efeknya CB1, buka kopian, power plus 10.000, crit plus 1,
kalau lawan, kalau pas nyerang lu sek 3, lawan harus sek 2 untuk ngeguard. Normalnya sih kata orang kalau lawan udah damage 4 terus fieldnya kosong, lu pakai dia udah auto win lah. Katanya sih begitu. Tapi sekarang udah ada G-Zone, udah ada G-Guard, jadi kayak kurang ngaruh lagi. Gue iseng bawa dia 1. Rencananya sih kalau misalkan kepepet, gue nggak punya resource macam-macam habis di retire gitu, nggak ada David, gue nggak bisa Aura Gazer, gue nge-strat dia aja. Terus si Breeze ini sendiri sebenarnya gunanya cuman buat nakut-nakutin lawan juga. Jadi kalau misalkan lawan sengaja great stack, gue turunin dia, counter blast 2, discard 1, gue bisa strike ke dia. Untuk ngaktifin GB1 juga macam-macam lah fungsinya. Terus sisanya gue bawa G-Guard. Gue bawa 2 Screw, 2 Dismail, dan 1 Agrim. Kenapa gue nggak bawa G-Guard Shadow Paladin? Gue kurang suka. Pertama, gue kurang suka. Kedua, bukan kadang sih, banyak banget di saat lu kurang beruntung, field lu kosong, lu nggak bisa nendang apa-apa, jadi cuman vanilla 1500, mending gue bawa dia. Efeknya dia, saat lu pakai dia sebagai G-Guard, lu bisa discard 1 untuk draw 1. Efeknya dia sendiri, saat dia di G-Guard, lu pilih 1 rear guard lu, dia nggak bisa di hit, nggak bisa kena efek untuk turn ini. Terus dianya sendiri punya efek resist. Setelah itu ada yang namanya Screw. Screw ini sendiri efeknya simple. Saat lu panggil dia, lu boleh discard 1 untuk bikin dia guard plus 10.000. Ya kurang lebih sih gitu aja. Untuk kombonya sendiri beberapa ada yang udah gue jelasin tadi. Cuma normalnya kayak misalkan begini, ini di tengah, terus kayak begini, apa ya, inilah ini asal aja, kurang lebih sih begini rencananya. Ini kan nyerang nih, lu CB1 makan kan plus power tuh, terus iya begini mesti. Terus ini mukul, lu makan dia. Terus ini mukul, lu CB1, yang lu panggil mana tadi nih, yang lu panggil dia, terus lu soul blast 1, lu panggil dia. Ada mode lain sih pakai Spectral Blaster Diablo, tapi kurang lebih sih basicnya sama kayak gitu. Jadi lu kosongin satu field sebelah satu lu, terus dengan begitu lu bisa pakai efeknya dia untuk menuhin field lagi. Lumayan kan nih, jadi line 16.000, lu bisa mukul lagi. Sorry kepanjangan. Ya kurang lebih sih begitu aja. Terima kasih banyak kalau yang udah menonton. Wassalam.